Memang iya, banyak sekali bukti-bukti dan bahkan sudah ada 35 orang yang ditangkap oleh Densus 88 yang dalam pemeriksaan mengaku terafiliasi dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Sudah berbulan-bulan ya saya tidak mengikuti Panji Gumilang dan juga Al Zaitun, saudara-saudariku, karena memang kesibukan saya sangat padat, jadi nggak sempat ya. Ini ada informasi terbaru ya dari pemerintah dan juga dari kepolisian ya, titik terang tentang Al Zaitun, titik terang tentang Panji Gumilang. Dan menurut Profesor Mahfud MD, Panji Gumilang ini memiliki 256 nomor rekening yang masih aktif, saudara-saudariku. Bayangkan saja ya, saya melihat nomor rekeningnya Pendeta Risuli Lubis, 5 nomor rekening atas nama orang yang sama. Saya sudah ini kan, sudah wow gitu ya. Ini bukan 10, bukan 20, tapi 256 nomor rekening yang aktif, saudara-saudari. Buat apa nomor rekening sebanyak itu ya? Nih, kita langsung saja nih simak videonya. Penyidik masih mengumpulkan keterangan ahli dan saksi untuk menaikkan status hukum dugaan penistaan agama yang diarahkan kepada Panji Gumilang. Di dalam proses pengusutan pidana, penegak hukum juga sedang mengendus ratusan rekening milik Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank. Ya banyak hal lah ya, kalau laporannya itu dari 5 laporan tuh ya beragam, ada soal susila, ada soal keuangan, ada soal macam-macam lah ya. Kita sudah semua menjejak. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah jejak itu dari dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Mahfud MD belum. Wow, luar biasa kan saudara-saudariku, 256 nomor rekening yang masih aktif. Pertanyaannya, buat apa nomor rekening sebanyak itu gitu kan? Menyebutkan apakah aliran dana di Al Zaitun adalah transaksi yang mencurigakan atau tidak. Mahfud mengatakan masalah keuangan Al Zaitun menjadi substansi hukum yang akan ditelusuri. Apakah memang ada aliran-aliran dana mencurigakan yang sekarang banyak disebutkan terkait dengan pendanaan NII, kemudian NII KW 9 dan lain sebagainya? Apakah ada arah ke sana, Pak? Nanti saja itu, biar di dalam proses hukum. Berarti ini dugaan mencurigakan ada ya di 256 rekening, kemungkinan karena Pak, ada laporan-laporan yang misalnya ya masalah dana, masalah pencaplokan lahan dan sebagainya itu semua kita olah, kita kaitkan dengan itu. Baik. Ada bantuan dari pemerintah, ada masukan dari macam-macam lah. Nanti biar pengadilan. Baik. Kalau itu pidananya pasti tidak bisa kita halangi, harus kita buka. Dalam wawancara, pidananya tidak bisa kami halangi, harus dibuka. Kita dukung pemerintah, kita dukung kepolisian untuk mengusut tuntas seputar Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bareskrim, saudara-saudariku, akan memanggil Panji Gumilang pada tanggal 1 Juli ya, Senin ya. Kemungkinan hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut
bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti di persidangan Selasa. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang Pak ya? Pemanggilan klarifikasi. Klarifikasi. Selain yang bersangkutan udah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau, tentunya saksi-saksi yang lain sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, dan di video yang lain, saudara-saudariku, Panji Gumilang pernah mengatakan tidak ada teroris di tempat ini, gitu kan? Saya masih ingat tuh videonya ya. Ini penjelasan dari Mas Islah Bahrawi. Artinya Panji Gumilang ini seolah-olah dia mengalami metamorfosis, dia mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya kognitif yang kemudian akhirnya keyakinan-keyakinan akidahnya pun tergerus gitu. Nah, ini menjadi penting untuk diluruskan dan ada campur tangan dari negara karena setahu saya dulu Al Zaitun tidak seperti itu. Kalau dia terkoneksi dengan kelompok NII KW9 misalnya, iya. Memang iya, banyak sekali bukti-bukti dan bahkan sudah ada 35 orang yang ditangkap oleh Densus 88 yang dalam pemeriksaan mengaku terafiliasi dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Loh, 35 orang ya yang ditangkap mengaku terafiliasi dengan NII KW9 ya atau Panji Gumilang. Saya rasa semakin kesini semakin terang, saudara-saudariku ya. Oke, baik. Mungkin sekarang kita langsung saja apa yang dikatakan oleh Mas Islah tadi, Pak Kudri. Mengenai salam dan juga bagaimana mengartikan Al-Quran dikatakan sebagai perkataan cukup tidak bisa menjerat penistaan agama, pasal penistaan agama. Ya, kalau mengacu kepada pasal 156A KUHP, itu kan perbuatan yang dilarang itu menyatakan rasa permusuhan, satu, kedua menyalahgunakan agama, ya kan, yang ketiga ini penodaan. Nah, kalau permusuhan dan penyalahgunaan itu kita mudah ya menafsirkan suatu perbuatan itu dia melakukan perbuatan memusuhi atau melakukan itu mudah. Tapi penodaan itu bagaimana? Nah, penodaan itu kan merusak rasa kesucian terhadap tentu dalam hal ini adalah kesucian agama, ya kan? Nah, kesucian agama itu apa? Apakah dari sudut aspek ketauhidannya, apakah aspek tadi nyatakan aspek fikihnya atau aspek yang lain, ya kan? Ini kita nah, jadi kita dukung ya saudara-saudariku pemerintah dan juga kepolisian untuk mengusut tuntas seputar Panji Gumilang. Dan menurut Mas Islah Bahrawi cukup jelas ya. Cukup jelas 35 orang yang ditangkap oleh Densus 88 pada saat pemeriksaan mereka mengaku terafiliasi dengan Panji Gumilang. Semakin kesini semakin terang dan kita tentunya semua berharap ya, kita semua tentunya berharap Panji Gumilang ini segera kelar gitu ya, seputar polemik seputar Panji Gumilang, karena pernyataan-pernyataan daripada Panji Gumilang ini memang sangat-sangat meresahkan saudara-saudariku ya. Di setiap khutbah Jumatnya qala Rasulullah fil Qur'anil Karim gitu kan. Padahal ya ulama-ulama salaf terdahulu tidak ada yang mengatakan seperti itu ya. Cuma ada di Al Zaitun. Terima kasih saudara-saudariku, mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.